Maaf, saya lupa. Jam 6:30 sudah ingat. Oh ya, nanti ada kelas. Tapi terus disambi apa-apa kok lupa. Baik, kita langsung mulai aja untuk perkuliahan malam ini sesuai dengan kesepakatan minggu lalu. Untuk hari ini presentasi nggih. Oke, Bu. Untuk kegiatan pengabdian masyarakatnya. Monggo, siapa yang mau jadi moderator? Yang lain kalau ada yang perlu ditanyakan nanti silakan bisa ditanyakan. Kelompok berapa, Kak? Silakan, siapa yang mau presentasi? Kelompok berapa dulu? Kalau gitu boleh. Boleh saya, Bu, ya? Ini dari kelompok 6, Ibu. Slide pertama, Mbak Anggi. Baik, Ibu. Ini kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Roshayani, Ibu Mas Diana Damani, Ibu Yunistia Munte, Ibu Rusniwati, Ibu Tanti Anggi, dan Ibu Budi Pajarwati. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai orientasi pendidikan anti korupsi, melakukan orientasi pendidikan anti korupsi kepada pegawai baru. Sebelum memulainya, terlebih dahulu untuk mengetahui tingkat pengetahuan dari
pegawai baru atau audien kita terlebih dahulu bisa melakukan pretest mengenai pendidikan anti korupsi. Oh iya Bu, untuk pemberitahuan untuk selanjutnya nanti di slide berikutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman ya. Slide ketiga. Oh, slide kedua dulu Mbak Anggi, tolong. Ya, ini ada pertanyaannya. Contoh pertanyaan, jawablah pertanyaan berikut dengan memberi tanda X pada jawaban yang saudara anggap benar. Pertama, apakah pengertian dari korupsi? Yang kedua, di bawah ini adalah strategi pemberantasan dari korupsi. Selanjutnya, Mbak, slide 3. Pertanyaan ketiga, di bawah ini yang bukan merupakan dampak dari korupsi. Nah, yang keempat, di bawah ini yang bukan upaya pemberantasan dari korupsi. Yang kelima, bukan merupakan undang-undang yang mengatur korupsi di Indonesia. Ini kita berikan pertanyaan ini baru selanjutnya nanti di post-test biasanya kita akan memberikan pertanyaan yang sama. Slide selanjutnya keempat akan dilanjutkan oleh Bu Rusniwati. Silakan Bu Rusni. Ya, slide yang ke ini orientasi pendidikan anti korupsi pegawai baru. Pembahasan orientasi pendidikan anti korupsi pegawai baru. Sub pembahasan itu pendidikan anti korupsi. Sasaran yaitu pegawai baru hari tanggal Kamis 22 November 2023. Waktu jam 9 WIB selesai. Tempat aula lantai 2 RSUD Lamanda. Slide selanjutnya. Tujuan umum setelah diberikan edukasi pendidikan anti korupsi diharapkan para pegawai baru mengetahui tentang pendidikan anti korupsi. Tujuan khusus setelah dilakukan edukasi anti korupsi diharapkan pegawai baru mampu 1. Menjelaskan pengertian anti korupsi, 2. Mengetahui dampak korupsi, 3. Mengetahui undang-undang yang mengatur tentang korupsi di Indonesia. Yang ke B, materi. 1. Pengertian korupsi. Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politis, maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan secara tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka ini adalah salah satu tindak korupsi. Dalam arti luas, korupsi atau korupsi politik adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintahan rentan korupsi. Dalam prakteknya, titik ujung korupsi adalah identifikasi yang artinya harfiahnya pemerintahan oleh para pencuri di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada yang sama sekali. 2. Dampak korupsi. 1. Merugikan negara maupun kelompok. 2. Menghabiskan atau memakan uang atau harga negara atau kelompok untuk kepentingan pribadi. 3. Menjadikan negara miskin. 4. Menjadikan negara memiliki hutang yang banyak di luar negeri. 5. Menimbulkan ketidakadilan dalam hal pendapat dan kekayaan. 6. Berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah atau instansi. 7. Berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat. 8. Menurunnya pendapatan negara. 9. Hukum tidak lagi dihormati. Selanjutnya dilanjutkan Ibu Diana. Lanjutkan Ibu Diana. C. Strategi pemberantasan korupsi. Menurut Andi Hamzah 2005-249, strategi pemberantasan korupsi bisa disusun dalam 3 tindakan pada program, yaitu prevention, public education, dan punishment. Yang pertama, strategi preventif.
diarahkan untuk mencegah terjadinya korupsi dengan cara menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya korupsi. Konvensi PBB anti korupsi United Nations Convention Corruption atau UNCA menyepakati langkah-langkah untuk mencegah terjadinya korupsi. Masing-masing negara setuju untuk mengembangkan dan menjalankan kebijakan anti korupsi terkoordinasi dengan mempromosikan partisipasi masyarakat dan menunjukkan prinsip-prinsip supremasi hukum, integritas transparan dan akuntabel, saling bekerja sama untuk mengembangkan langkah-langkah yang efektif untuk pemberantasan korupsi. Yang kedua, public education. Pendidikan anti korupsi untuk rakyat atau pegawai perlu digalakkan untuk membangun mental anti korupsi. Pendidikan anti korupsi dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan seperti pendekatan agama, budaya sosial, ekonomi, dan etika. Adapun sasaran-sasaran pendidikan anti korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama pendidikan anti korupsi bagi aparatur pemerintah dan calon aparatur pemerintah. Yang kedua, public education anti korupsi bagi masyarakat melalui lembaga keagamaan atau tokoh masyarakat. 3. Strategi punishment adalah tindakan memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dari sekian banyak peraturan perundang-undangan anti korupsi yang paling populer adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Adapun tugas KPK sebagai lembaga negara yang bersifat independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bebas dari kekuasaan manapun. Tugas KPK adalah sebagai berikut. Yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan tindak pidana korupsi dan melakukan monitor terhadap penyelenggara negara. B. Upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama, menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian terhadap negara. Yang kedua, melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis. Yang ketiga, para pejabat atau pegawai dihimbau untuk hidup dengan pola sederhana dan memiliki tanggung jawab yang tinggi. Yang keempat, para pegawai diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan masa tua. Yang kelima, menciptakan pegawai yang jujur dan memiliki disiplin kerja. Adapun sasaran pendidikan anti korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, pendidikan anti korupsi bagi aparatur pemerintah. Yang kedua, calon aparatur pemerintah. Undang-undang yang mengatur korupsi Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan korupsi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang keempat, PP Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang United Nations Convention Against Corruption. Oke, dilanjutkan oleh Bu Yunistia Munteh. Berikut adalah lembar post-test. Ada pertanyaan. Yang pertama, apakah pengertian dari korupsi? A. Meminimalkan faktor penyebab korupsi di lingkungan sendiri. B. Perilaku pejabat politikus maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar memperkaya diri sendiri. C. Public education bagi pejabat pegawai guna mensejahterakan orang sekitarnya. D. Memberikan kesejahteraan secara adil dan merata. Kemudian pertanyaan nomor 2, di bawah ini adalah strategi pemberantasan korupsi kecuali A. Strategi preventif, B. Public education, C. Strategi punishment, D. Strategi koordinasi.
Yang ketiga di bawah ini yang bukan merupakan dampak korupsi. A. Tidak memihak orang tertentu sehingga mendapatkan hasil yang sama. B. Merugikan negara atau kelompok. C. Menimbulkan ketidakadilan dalam hal pendapatan dan kekayaan. D. Menjadikan negara dan instansi kita bekerja merugi. Ya, pertanyaan keempat di bawah ini yang bukan upaya pemberantasan korupsi adalah A. Melakukan menerima pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknik. B. Pegawai diusahakan sejahtera sesuai dengan pendidikannya. C. Mementingkan kehidupan sesuai keinginan dan kemampuan sendiri. D. Menciptakan perilaku pegawai yang jujur dan memiliki disiplin kerja. Yang kelima, bukan merupakan undang-undang yang mengatur korupsi di Indonesia. A. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. B. Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2000. C. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. D. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999. Yang berikutnya, laporan kegiatan, pelaksanaan evaluasi orientasi pendidikan anti korupsi pegawai baru. A. Pelaksanaan evaluasi orientasi umum dan khusus pegawai dilaksanakan selama 1 hari di Aula RSUD Lamandau, tanggal 22 November 2023, hari Kamis, tempat Aula Rapat RSUD Lamandau. Pada umumnya, evaluasi orientasi umum dan khusus dapat berjalan dengan lancar dan tidak ditemukan adanya hambatan dalam pelaksanaan. B. Peserta evaluasi orientasi. Peserta evaluasi orientasi pendidikan anti korupsi hadir tepat waktu, dihadiri oleh perawat bidan, petugas administrasi, tenaga medis, dan bagian lainnya. C. Fasilitas dan sarana evaluasi orientasi. Selama pelaksanaan evaluasi orientasi pendidikan anti korupsi menggunakan beberapa alat seperti meja dan kursi yang sudah disusun di ruang aula RSUD Lamandau, alat tulis, kertas, dan leaflet tidak ditemukan hambatan dalam penyediaannya. D. Materi evaluasi orientasi. Materi orientasi umum berkaitan dengan kepegawaian dan khusus orientasi pendidikan anti korupsi, kemudian materi terlampir. Tindak lanjut dari evaluasi orientasi pendidikan anti korupsi ini adalah diharapkan seluruh pegawai RSUD Lamandau lebih baik lagi dalam memahami dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Program Silakan dilanjut, Mbak Anggi. Terima kasih, Kak Rosa. Program orientasi pendidikan anti korupsi Rumah Sakit RSUD Lamandau. Latar belakang dalam rangka meningkatkan standar pelayanan yang bermutu dan kualitas perlu didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas sumber daya manusia tidak timbul begitu saja, melainkan harus melalui proses. Proses tersebut harus dimulai saat menjadi pegawai baru, maka dari itu pegawai KKS menyusun program orientasi untuk pegawai yang akan orientasi. Manfaat bagi peserta orientasi agar pegawai memperoleh gambaran tentang Rumah Sakit RSUD Lamandau, kemudian memahami peraturan, kebijakan rumah Berarti sakit, billingnya belum masuk tadi, Cak. Billingnya. mengetahui dan memahami tanggung jawab profesi, mampu menerapkan ilmu-ilmu yang didapat untuk pelayanan pasien. Sasaran orientasi, 1 perawat, 2 apoteker, bidan, administrasi, tenaga medis lainnya, satpam kontrak, petugas kebersihan kontrak. Materi orientasi, ada peraturan kepegawaian, pendidikan anti korupsi, pencegahan dan pengendalian tindakan yang merugikan instansi. Waktu dan tempat, orientasi kelas pegawai dilaksanakan selama 1 hari, tanggal 22 November 2023, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempatnya di ruang pertemuan lantai 2. Fasilitator, Kasubag Kepegawaian, Kasih Penunjang, Kasih Keperawatan, Diklat dan Pelatihan, Tim KKS Akreditasi. Bisa dilanjut oleh Bu Budi Dinias. Baik, terima kasih. G. Jadwal evaluasi orientasi dilampirkan setelah dilakukan orientasi. H.
Evaluasi orientasi. Evaluasi dilakukan sebulan setelah menjalani orientasi di ruangan masing-masing. Evaluasi orientasi meliputi materi orientasi umum dan orientasi khusus dengan Nangabulik 23 November 2023, Kasubag Tata Usaha Rosayani. Lanjut. Berikut ada undangan rapatnya dengan nomor 100/100-XI/RSUD/2023 lampiran 1 perihal orientasi pendidikan anti korupsi kepada yang terhormat staf atau pegawai baru di RSUD Lamandau. Dengan hormat, sehubungan dengan peningkatan pelayanan dan kinerja pegawai, maka dengan ini bagian diklat dan pelatihan kepegawaian RSUD Lamandau melakukan orientasi pendidikan anti korupsi yang akan dilaksanakan pada hari atau tanggal Kamis 22 November 2023 jam 09 waktu Indonesia Barat, tempat ruang rapat lantai 2, acara orientasi pendidikan anti korupsi. Demikian kami sampaikan undangan ini. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Nangabulik 20 November 2023 bagian diklat dan pelatihan Rusniwati. Lanjut. Ini terdapat daftar hadir yang dengan staf yang mengikuti orientasi pendidikan anti korupsi. Lanjut. Lanjut, Mbak Anggi. Ini ada terdapat dokumentasi juga pelaksanaan kegiatan orientasi di pendidikan anti korupsi di RSUD Lamandau. Lanjut. Baik, terima kasih. Itu presentasi dari kami kelompok 6. Terima kasih Ibu Budi yang sudah sambil share screen dari Nias dan Bu Anggi yang dari Pangkalan Bun. Jadi demikian Bu dari kelompok 6. Terima kasih. Silakan dilanjut kelompok berikutnya, Bapak Ibu. Baik, dilanjut di kelompok 2 ya, Bu. Atau ada yang mau bertanya? Bu, tadi pesertanya berapa orang? Enam orang, Bu. Oke, monggo dilanjut kelompok berikutnya. Kelompok 2 ya, Bu. Assalamualaikum, selamat malam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan satuan acara penyuluhan SAP materi pendidikan anti korupsi yang terdiri dari Sintike, Sriwidi, Sumihar, John Irfan, dan saya Narwati.
yang akan dibacakan oleh teman kami Sumihar. Mari Mbak Mihar. Baik, terima kasih Mbak Narwati. Satuan acara penyuluhan SAP pokok pembahasan penyuluhan pendidikan anti korupsi, sub pokok pembahasan pendidikan anti korupsi di lingkungan pelayanan tempat kerja, sasaran staf kamar bedah Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan, hari tanggal Jumat 24 November 2023, tempat ruang nurse station kamar bedah Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan, pukul 8.30 WITA sampai dengan selesai. A. Tujuan. Tujuan umum, setelah diberikan penyuluhan selama 30 menit tentang pendidikan anti korupsi di lingkungan pelayanan tempat kerja, diharapkan para staf kamar bedah Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan mengetahui tentang pencegahan korupsi di lingkungan pelayanan atau tempat kerja. Tujuan khusus, setelah diberikan penyuluhan selama 30 menit, diharapkan pegawai atau staf Rumah Sakit Restu Ibu Balikpapan mampu 1. Menjelaskan pengertian korupsi, 2. Menjelaskan jenis-jenis korupsi, 3. Menjelaskan faktor penyebab korupsi, 4. Menjelaskan strategi pencegahan korupsi di lingkungan pelayanan kesehatan, 5. Mengembangkan sikap dan nilai-nilai anti korupsi, 6. Melakukan tindakan konkret untuk memerangi korupsi. Pokok bahasan materi penyuluhan yang disampaikan meliputi 1. Pengertian korupsi, 2. Jenis-jenis korupsi, 3. Faktor penyebab korupsi, 4. Strategi pencegahan korupsi di lingkungan pelayanan kesehatan, 5. Mengembangkan sikap dan nilai anti korupsi, 6. Tindakan konkret untuk memerangi korupsi. Media dan metode penyuluhan, medianya adalah laptop dan PPT, metode penyuluhannya berupa ceramah dan tanya jawab. Kegiatan penyuluhan. Waktu pembukaan 5 menit, kegiatan penyuluh memberikan salam, menjelaskan tujuan, penyuluhan memberi kontrak waktu, respon peserta, menjawab salam, mendengarkan dan memperhatikan, 3. Menjawab pertanyaan, menyetujui kontrak waktu. Kegiatan inti 20 menit, menjelaskan tentang pengertian korupsi, jenis-jenis korupsi, faktor penyebab korupsi, strategi pencegahan korupsi di lingkungan pelayanan kesehatan, mengembangkan sikap dan nilai-nilai anti korupsi, tindakan konkret untuk memerangi korupsi. Respon peserta, mendengarkan dan memperhatikan penjelasan penyuluhan, memberikan pertanyaan kepada penyuluh terkait materi anti korupsi yang diberikan, 3. Mendengarkan dan memperhatikan jawaban yang diberikan oleh penyuluh. Waktu penutup 10 menit, kegiatan penyuluh, 1. Memberikan kesimpulan tentang materi yang sudah disampaikan, 2. Salam penutup, respon peserta mendengarkan dan memperhatikan, 2. Menjawab salam. Evaluasinya tentang pengertian korupsi, jenis-jenis korupsi, faktor penyebab korupsi, strategi pencegahan korupsi di lingkungan pelayanan kesehatan, 5. Mengembangkan sikap dan nilai anti korupsi, 6. Tindakan konkret untuk memerangi korupsi. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh Mbak Narwati. Pengenalan tentang korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin, corruption dari kata kerja corrumper, busuk, rusak, menggoyahkan, memutar-balik, menggoyok. Menurut Transparansi Internasional adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya,
dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Ini adalah salah satu tindakan korupsi. B. Jenis-jenis korupsi. Jika dibagi berdasarkan skala dampak dan paparannya, maka korupsi dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu petty corruption, grand corruption, dan political corruption. Jenis-jenis korupsi. Petty corruption adalah korupsi kecil-kecilan yang banyak terjadi di tengah masyarakat dan dianggap biasa. Pelaku petty corruption merasa nyaman melakukannya karena nilai korupsinya dianggap kecil dan tidak terdeteksi oleh pusat. Tapi walau kecil telah merugikan masyarakat secara langsung. Masyarakat seharusnya menyadari bahwa hal-hal hak mereka telah dipotong dan dicuri. Grand corruption adalah korupsi skala besar dengan merugikan negara yang masif dan merugikan masyarakat luas. Grand corruption atau biasa disebut korupsi kelas kakap adalah korupsi dengan nilai kerugian negara yang fantastis, miliaran hingga triliunan rupiah. Yang ketiga, political corruption adalah korupsi yang menggunakan jalan politik yang terjadi secara sistematis untuk mengeruk uang negara. Political corruption adalah korupsi politik terjadi ketika mengambil keputusan politik, menyalahgunakan wewenangnya dengan manipulasi kebijakan, prosedur, atau aturan demi keuntungan diri dan kelompoknya. Keuntungan ini biasanya berupa kekayaan, status, atau mempertahankan jabatan. Jenis-jenis political corruption adalah penyuapan, perdagangan pengaruh, jual beli suara, nepotisme, atau pembiayaan kampanye. Faktor penyebab korupsi. 1. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi. Contoh sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat menghadapi godaan. Gaya hidup konsumtif, tidak mau, malas, bekerja keras, faktor-faktor yang mempengaruhi korupsi di dalam masyarakat. 2. Faktor eksternal. Faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar, contohnya faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, dan birokrasi, faktor transnasional. Mengenal dan memahami kebijakan anti korupsi yang ada di lingkungan pelayanan kesehatan tempat kita bekerja. Mendorong partisipasi aktif dalam organisasi masyarakat yang berfokus pada transparansi dan akuntabilitas. Mengembangkan jaringan dan kolaborasi dengan lembaga anti korupsi yang ada di lingkungan pemerintah. Menghadapi tantangan dan kendala dalam mencegah korupsi. Membahas tentang yang mungkin dihadapi dalam memerangi korupsi. Menumbuhkan ketahanan terhadap tawaran korupsi dan godaan yang mungkin muncul di masa depan. Mengembangkan sikap dan perilaku anti korupsi, mengenali sikap-sikap yang perlu ditanamkan di dalam diri untuk menolak dan melawan korupsi. 1. Jujur. Jujur diartikan sebagai perbuatan tidak berbohong, lurus, dan tidak curang. Kejujuran merupakan nilai dasar yang menjadi landasan utama bagi penegakan integritas diri sendiri. 2. Kepedulian. Arti dalam kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar dan berbagai hal yang berkembang di dalamnya. Untuk selanjutnya dibacakan oleh Mbak Widi. Mbak Widi, dipersilakan. Terima kasih. Yang ketiga, kemandirian. Di dalam beberapa buku pembelajaran dikatakan bahwa mandiri berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri. Artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Yang keempat, kedisiplinan. Definisi dari kata disiplin ialah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Sebaliknya, untuk mengatur kehidupan manusia memerlukan hidup yang disiplin. Manfaat dari disiplin ialah seseorang yang dapat mencapai tujuan dengan waktu yang lebih efisien.
Kedisiplinan memiliki dampak yang sama dengan nilai-nilai anti korupsi lainnya, yaitu dapat menumbuhkan kepercayaan dari orang lain dalam berbagai hal. Slide. Yang kelima, tanggung jawab. Kata tanggung jawab adalah kegiatan wajib menanggung segala sesuatunya. Kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Seseorang yang memiliki tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas dengan lebih baik. Slide. Yang keenam, kerja keras. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Di dalam kemauan terkandung ketekatan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, keberanian, ketabahan, keteguhan, dan pantang mundur. Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Yang ketujuh, kesederhanaan. Gaya hidup merupakan suatu hal yang sangat penting bagi interaksi dengan masyarakat sekitar. Dengan gaya hidup yang sederhana, manusia dibiasakan untuk tidak hidup boros, tidak sesuai dengan kemampuannya. Slide. Yang kedelapan, keberanian. Keberanian dapat diwujudkan dalam bentuk berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan sebagainya. Keberanian dapat diperlukan untuk mencapai kesuksesan, dan keberanian akan semakin matang jika diiringi dengan keyakinan. Serta keyakinan akan semakin kuat jika pengetahuannya juga kuat. Yang kesembilan, keadilan. Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Setiap orang punya hak dan kewajiban yang sama dan harus diperlakukan dengan setara. Slide. Tindakan konkret untuk memerangi korupsi. Pertama, mengidentifikasi dan melaporkan tindakan korupsi yang terjadi di sekitar kita. Yang kedua, membangun kesadaran tentang whistleblower protection dan pentingnya melindungi pelapor korupsi. Yang ketiga, mendorong partisipasi dalam kampanye anti korupsi di tempat kerja dan masyarakat. Slide. Yang penutup, pentingnya peran kita sebagai tenaga kerja di bidang pelayanan kesehatan dalam memerangi korupsi, menekankan perlunya konsistensi dan komitmen dalam mencegah korupsi di lingkungan pelayanan kesehatan. Semoga materi penyuluhan ini dapat membantu kita semua untuk memahami pentingnya pencegahan korupsi dan berperan aktif dalam membangun masyarakat yang bersih dan transparan. Jadilah agen perubahan yang memiliki integritas dan keberanian untuk melawan korupsi di segala bentuknya. Ini undangan yang kemarin kami lakukan di Ruang Kamar Bedah pada hari Jumat tanggal 24 November 2023, jamnya jam 8.30 WITA di Nurse Station Kamar Bedah. Yang kami undang ada kurang lebih 15 orang kru kamar bedah. Slide. Ini kami memberikan penyuluhan dan materi anti korupsi kepada teman-teman di kru kamar bedah. Untuk notulennya mungkin bisa dibacakan oleh teman kami Ike, silakan. Baik, terima kasih Mbak Widi. Di sini saya mau membacakan pertanyaan dari teman-teman. Mohon maaf, saya apa yang dimaksud dengan anti korupsi di lingkungan kerja rumah sakit, dan kami memberikan pembahasan yaitu anti korupsi di lingkungan kerja rumah sakit adalah upaya untuk menegakkan dan mendeteksi dan mengatasi praktek korupsi yang dapat terjadi dalam operasional rumah sakit. Pertanyaan yang kedua, mengapa pentingnya untuk menerapkan anti korupsi di lingkungan kerja rumah sakit? Karena korupsi dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada pelayanan. Praktek korupsi dapat mengarah pada penyalahgunaan dana, penurunan kualitas dan pelayanan.
Yang ketiga, apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk menerapkan anti korupsi di lingkungan kerja rumah sakit? Yang pertama, membuat kebijakan anti korupsi yang jelas. Yang kedua, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Yang ketiga, menerapkan sistem pengawasan dan penyediaan, pengendalian. 4, melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada seluruh staf. Ini beberapa foto yang kami ambil saat melakukan penyuluhan anti korupsi di lingkungan kamar bedah Rumah Sakit Restu Ibu. Ini teman-teman yang mengajukan pertanyaan setelah materi diberikan dan mengisi absen. Ini dari kelompok kami, kelompok 2. Terima kasih banyak. Demikian akhir presentasi kami dari kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih. Sudah pisah nih. Bisa aja mukanya yang belum selesai. Kelompok berikutnya, Bapak Ibu nanti mungkin untuk materi tidak perlu disampaikan, nanti disampaikan aja proses edukasinya seperti apa, hasil evaluasinya bagaimana. Boleh dari kelompok 8, Bu. Silakan, Pak. Oke, terima kasih atas waktunya. Terseser. Kami dari kelompok 8. Kami ingin menyampaikan hasil penyuluhan kami. Harus saya melihat. Sudah kelihatan sharingnya atau belum? Sudah, Pak. Oke, Oke, jadi kita punya penyuluhan. Ini kerangka acuannya ya. Latar belakangnya anti korupsi adalah semua tindakan yang melawan pemberantasan mentang dan mencegah korupsi. Ini latar belakangnya, kemudian tujuannya ini. Kemudian pembicaranya kita tim ya, dari kelompok kami. Ada Ahmad Syahrid, saya sendiri, Januar, kemudian Ica, Halen, Hedi, dan Rizky Utami. Pesertanya adalah dari karyawan Rumah Sakit PT Freeport, teman rekan kerja di yang kebetulan bersama dengan pertukaran shift, kita edukasi di situ. Pada kapan dilakukannya itu pada hari Jumat tanggal
tanggal 24 November 2023, waktunya jam 15.00 sampai 16. Ya. Kemudian mekanisme pelatihannya kita mengadakan presentasi, yaitu materi yang disampaikan adalah pengertian korupsi, pengertian dan nilai-nilai integritas, kemudian ini indikator pemberantasan korupsi, dampak korupsi, nah ini ya. Kemudian kita mengadakan role model dan melakukan evaluasi tanya jawab. Kemudian dari evaluasi kita ditanyakan kepada peserta apakah peserta memahami pengertian korupsi atau tidak. Kemudian peserta diminta untuk memberikan contoh 3 korupsi. Kemudian peserta diminta untuk menyampaikan peran masyarakat untuk upaya mencegah korupsi itu apa saja. Nah, perlengkapan yang kita pakai ada itu ruangan kelas, kemudian komputer, ada pointer dan proyektor. Kemudian materinya kita sudah dibuat juga. Ini contoh materinya kita. Ya, ini gambaran bahas ini di handover sekaligus untuk edukasi, kemudian pesertanya anggota kelompoknya ini materi yang disampaikan ini ya, kita nggak usah baca detail itu apa itu korupsi, kemudian gerakan anti korupsi itu bagaimana, jenis-jenis korupsi kita jelaskan, kemudian bentuk-bentuk korupsi kita jelaskan, kemudian upaya untuk pemberantasan korupsi juga kita jelaskan ya, diskusi di situ. Upayanya terdiri dari pencegahan, kemudian penindakan terhadap koruptor, kemudian adanya peran serta masyarakat. Nah, pencegahan dari diri sendiri meliputi unsurnya ini aja, ini ya, ada hidup sesuai kemampuan, fokus pada kinerja dan tanggung jawab pribadi, selalu bersyukur, mengatur manajemen waktu, mengatur pengeluaran. Ini pencegahan dari diri sendiri kita. Kemudian untuk upaya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan anti korupsi, yaitu termasuk di tempat kerja, di tempat di keluarga sendiri, kemudian di lembaga sosial dan di tempat ibadah. Ya, kita upayanya sasarannya adalah seperti itu. Ya. Jadi itu materinya, evaluasinya ini tadi. Untuk absensinya tadi. Kita juga sudah membuat absensinya ya. Ini daftar hadirnya. Aduh, mana tadi? Mohon maaf. Mohon maaf nggak. Kelihatan nggak daftar hadir? Ini ya, ada 20 orang yang hadir. Belum, Pak. Belum kelihatan, Pak. Oh, belum kelihatan. Aduh, sorry. Stop itu terus share yang mungkin tadi ini ya. Maaf. Stop share dulu. Kalau ini? Belum juga. Belum, Pak. Aduh. Belum kelihatan. Ya. Aduh.
Ya itu intinya mohon maaf lah, saya nggak bisa. Ya, jadi demikian dari kelompok kami. Jadi kita juga intinya ada lembar absensinya tadi. Tadi Terima sudah kasih. dimunculkan di depan, Pak. Tidak apa-apa, Pak. Sudah muncul Sudah tadi ya? kok, Pak. Ada ya? Ya. Oke, terima kasih. Bisa lanjut kelompok selanjutnya kah, Ibu? Dari kelompok 1, Monggo silakan Ibu. ya, dari kelompok 1 apakah sudah terlihat share screen-nya, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah. Iya baik, sebelumnya selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam mewakili warahmatullahi Saya mewakili dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari Satuan Acara Penyuluhan atau SAP Pendidikan Anti Korupsi. Terdiri dari kelompok 1 terdiri dari yang pertama Daniel Ari Kristanto, Desma Lutfia Kartikasari, Ika Hesti Nugraheni, Hadi Pratama, Putri Dinarwati. Kemudian untuk Satuan Acara Penyuluhan Pendidikan Anti Korupsi ini, pokok pembahasannya yaitu penyuluhan pendidikan anti korupsi. Subpokok pembahasan pendidikan anti korupsi di lingkungan tempat kerja. Sasarannya adalah pegawai atau staf Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih. Hari dan tanggalnya Senin 28 November 2023. Tempatnya di ruangan atau bangsal RSUD Merah Putih pada pukul 10.30 sampai selesai. Kemudian untuk tujuan umumnya, setelah diberikan penyuluhan selama 30 menit tentang pendidikan anti korupsi di lingkungan pelayanan tempat kerja, diharapkan para pegawai atau staf RSUD Merah Putih mengetahui tentang pencegahan korupsi di lingkungan pelayanan atau tempat kerja. Tujuan khususnya, setelah diberikan penyuluhan selama 30 menit, diharapkan pegawai atau staf RSUD Merah Putih mampu menjelaskan pengertian korupsi, menjelaskan jenis-jenis korupsi, menjelaskan faktor penyebab korupsi, menjelaskan strategi pencegahan korupsi di lingkungan pelayanan kesehatan, mengembangkan sikap dan nilai anti korupsi, dan melakukan tindakan konkret untuk memerangi korupsi. Untuk medianya yaitu menggunakan monitor, TV, dan PPT. Kemudian untuk metode penyuluhannya, ceramah dan tanya jawab. Ya, ini adalah kerangka acara Satuan Acara Penyuluhannya, yaitu memberikan salam, memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan penyuluhan, membuat kontrak waktu. Kemudian menjelaskan tentang pengertian korupsi, jenis-jenis korupsi, faktor penyebab korupsi, strategi pencegahan korupsi di lingkungan pelayanan kesehatan, mengembangkan sikap dan nilai anti korupsi, tindakan konkret untuk memerangi korupsi, kemudian memberikan kesimpulan tentang materi yang sudah disampaikan, dan yang terakhir salam penutup. Untuk evaluasi yang dilakukan yaitu adalah sama seperti yang telah disampaikan di atas, yaitu pengertian korupsi, jenis-jenis korupsi, faktor penyebab korupsi, strategi pencegahan korupsi di lingkungan pelayanan kesehatan, mengembangkan sikap dan nilai anti korupsi, dan tindakan konkret untuk memerangi korupsi. Ini adalah undangan untuk penyuluhannya. Kemudian di sini ada bukti daftar hadir yang telah mengikuti penyuluhan anti korupsi. Kemudian ini adalah bukti dokumentasi pelaksanaan penyuluhan anti korupsi. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1.
Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Rosalia, lanjut kelompok berikutnya Kak Bu. Ya, silakan Bu. Ya silakan, kelompok berapa selanjutnya? Assalamualaikum. Kami dari kelompok 4 ya, Mbak. Ya silakan Mbak Rina. Izin saya share. Materinya akan dibacakan sama Mbak Yuli. Silakan sama Mbak Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang penyuluhan korupsi di sekolah SMP 6 Balikpapan. Tujuan yang pertama, slide pertama Mbak, buka slide yang pertama. Yang pertama daftar hadirnya, daftar isi yang kelompok kita. Judulnya menanamkan budaya anti korupsi sejak dini di sekolah SMP Negeri 6 Balikpapan. Anggota kita yang pertama ada Rate, Lisna, Mbak Wiwi, Mbak Rina, dan saya sendiri. Next. Isinya pendahuluan, tujuan, manfaat, dan pemecahan masalah, metode pelaksanaan, hasil penyuluhan, dan kesimpulan. Next. Next. Kita langsung aja. Tujuannya yang ingin dicapai dalam kegiatan penyuluhan kepada generasi muda ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai arti pentingnya mencegah tindak pidana korupsi sejak dini di kalangan siswa-siswi SMP Negeri 6 Balikpapan. Yang kedua, untuk memberikan pemahaman peran serta generasi muda dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Balikpapan. Tujuan khusus penyusunan laporan penelitian didasarkan oleh pertimbangan bahwa salah satu syarat kelulusan dalam mata kuliah klinik hukum anti korupsi ialah melakukan pemberian laporan atau report terhadap dengan efektivitas pelaksanaan klinik hukum anti korupsi. Next. Manfaat teoritisnya diharapkan dapat memberikan pemikiran baru kepada generasi muda sehingga pemikiran-pemikiran baru dapat berkembang dan memotivasi untuk tidak melakukan tindakan korupsi serta menanamkan rasa cinta tanah air dan nilai-nilai kejujuran sehingga dapat terhindar dari tindak pidana korupsi. Manfaat praktis diharapkan dapat menjadi dasar pendidikan dini bagi generasi muda agar meminimalisirkan tingkat
tindak korupsi serta digunakan sebagai tindakan penanganan untuk mengurangi tindak pidana korupsi yang sedang merajalela dalam masyarakat. Next. Metode yang cocok digunakan dalam melaksanakan kegiatan ini berupa street law. Street law merupakan bentuk penyuluhan hukum terhadap masyarakat awam. Dalam hal ini, siswa-siswi SMP Negeri 6 Balikpapan yang merupakan generasi muda bangsa Indonesia. Penyuluhan hukum adalah bagian dari pembangunan hukum nasional, dan pembangunan hukum nasional adalah bagian dari pembangunan nasional karena kegiatan penyuluhan hukum tidak dapat dilepaskan dari rencana besar mengenai bagaimana kehidupan manusia atau warga negara Indonesia ingin dibangun agar kualitasnya bertambah baik dan mengarahkan mereka yang intinya agar berperilaku dan bersikap tindak sesuai apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Next. Selanjutnya saya yang akan bacain ya Mbak Yuli. Iya. Pendekatan masalah, pendekatan yang digunakan dalam proses penyuluhan berdasarkan teknik komunikasi adalah metode secara langsung, muka ke muka. Metode langsung ini digunakan untuk bertatap muka dan berhadapan langsung dengan sasaran penyuluhan sehingga memproses respon secara langsung dari sasaran dalam waktu yang relatif singkat. Sumber dan jenis data. Sumber data yang digunakan dalam penyusunan laporan penyuluhan ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data. Pada tahapan pengumpulan data, pengabdi melakukan pencatatan dalam proses penyuluhan sehingga segala data yang dibutuhkan dapat diketahui. Dengan melakukan observasi langsung selama kegiatan penyuluhan berlangsung, observasi harus dilakukan dengan teliti. Teknik pengolahan data. Data yang telah didapat dalam menyuluhkan dikelompokkan untuk mendapatkan penyelesaian dari rumusan masalah yang ada, serta tujuan dari penyuluhan ini yang kemudian diinterpretasikan dan ditariklah sebuah kesimpulan dari kegiatan penyuluhan tersebut. Kegiatan penyuluhan hukum anti korupsi yang dilaksanakan di SMP Negeri 6 Balikpapan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023. Pada pukul 9:30 WITA, peserta yang mengikuti kegiatan tersebut adalah perwakilan dari OSIS dan ketua kelas. Kurang lebih berjumlah 30 orang peserta. Perwakilan dari kepala sekolah adalah Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Balikpapan atas nama turut meramaikan penyuluhan hukum anti korupsi tersebut. Di samping itu, pelaksanaan kegiatan ini juga dihadirkan oleh perwakilan perempuan anti korupsi PAK. Beberapa isu yang menjadi sebuah acuan yang dilakukannya penyuluhan hukum anti korupsi di SMP Negeri 6 Balikpapan diantaranya plagiat atau copy paste dalam penugasan, mencontek 3 gravitasi ke guru, 4 memasukkan kwitansi dan cap kegiatan, 5 korupsi waktu oleh guru dan siswa. Selanjutnya dibacakan sama Mbak Rate, boleh Mbak Rate, silakan. Berdasarkan hasil dari kuesioner yang diberikan kepada 30 peserta sebagai tolak ukur, sejauh mana siswa-siswi memahami korupsi, maka hasilnya adalah 100% siswa-siswi mengetahui pengertian dari korupsi secara umum. Rata-rata siswa-siswi hanya mengetahui korupsi secara umum, yakni sebagai suatu tindakan yang sangat tidak terpuji yang dapat merugikan negara ataupun orang lain untuk keuntungan pribadi. Namun hanya 15% dari siswa-siswi tersebut yang mengetahui korupsi secara spesifik seperti bentuk-bentuk dari korupsi itu sendiri. Bentuk-bentuk korupsi dibagi menjadi 3, yaitu penyuapan, korupsi, penggelapan, sama gratifikasi. Selanjutnya Mbak Rina. Di sini ada selanjutnya Mbak Rina.
Kesimpulannya, berdasarkan uraian pembahasan di atas, kesimpulannya yang dapat diambil dari hasil analisa tingkat pemahaman dan kepekaan siswa-siswi SMP Negeri 6 Balikpapan terkait korupsi adalah mayoritas siswa-siswi SMP Negeri 6 Balikpapan telah memahami anti dari korupsi secara umum, namun tidak sesuai siswa-siswi SMP Negeri 6 Balikpapan peka terhadap praktek korupsi yang terjadi dalam lingkungan sekolah dan berkomitmen untuk memberantas korupsi. Tidak terlepas dari itu, salah satu persoalan yang timbul. Selanjutnya, Mbak Rina. Ini dokumentasi yang kita dari SMP 6 Balikpapan. Terima kasih. Fit, Masih kan adik sini, jatuh adik lah. ayo Fit, kita belajar dulu Fit. Izin Ibu Rosalina, kita lanjut ya Bu. Nah, kan kita Iya Bu, silakan. Ayo teman-teman, kelompok selanjutnya. Itu tidur dulu kita. Begini. sudah makan Kak Tua? Kata. Baik, di sini kami akan melanjutkan presentasi dari kelompok 4. Akan mempresentasikan satuan acara penyuluhan pendidikan anti korupsi. Pito. Di sini kami dari kelompok 3 terdiri dari anggota yang pertama yaitu Mbak Bella Basmaela Stafela, saya sendiri Widya Kusuma Wardani, dan yang ketiga Mbak Beni Fitri Rizkyani, dan yang keempat Mbak Ima Dewi Meliana. Satuan acara penyuluhan, pokok bahasan, penyuluhan pendidikan anti korupsi, pokok pembahasan pendidikan anti korupsi di lingkungan pelayanan tempat kerja, sasaran pegawai atau staf rumah sakit umum, hari atau tanggal Jumat 24 November 2023, tempat Aula RSUD pukul 9.00 WIB sampai dengan selesai. Tujuan umum, setelah diberikan penyuluhan selama 30 menit tentang pendidikan anti korupsi di lingkungan pelayanan tempat kerja, diharapkan para pegawai atau staf RSUD mengetahui tentang pencegahan korupsi di lingkungan pelayanan atau tempat kerja. Tujuan khusus yang pertama yaitu menjelaskan pengertian korupsi, yang kedua menjelaskan jenis-jenis korupsi, yang ketiga menjelaskan faktor penyebab korupsi, yang keempat menjelaskan strategi pencegahan korupsi di lingkungan pelayanan kesehatan, yang kelima mengembangkan sikap dan nilai anti korupsi, dan yang keenam melakukan tindakan konkret untuk memerangi korupsi. Pokok bahasan, yang pertama yaitu pengertian korupsi, yang kedua jenis-jenis korupsi, yang ketiga faktor penyebab korupsi, dan yang keempat strategi pencegahan korupsi di lingkungan pelayanan kesehatan, yang kelima sikap dan nilai anti korupsi, yang keenam tindakan konkret untuk memerangi korupsi. Media yang digunakan, yang pertama yaitu monitor, yang kedua PPT, metode, yang pertama yaitu ceramah, dan yang kedua tanya jawab. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mbak Bella. Atau ada yang lain dari Mbak Ima? Iya Mbak, saya lanjutkan. Kegiatan penyuluhan, waktu. Yang pertama pembukaan kegiatan, 1 memberi salam, 2 memperkenalkan diri, 3 menjelaskan tujuan penyuluhan, membuat kontrak waktu. Untuk responnya, menjawab salam, kemudian mendengarkan dan memperhatikan, yang ketiga menjawab pertanyaan, dan yang keempat menyetujui kontrak waktu.
Untuk yang kedua, masuk kegiatan inti kurang lebih 20 menit. Kegiatannya menjelaskan tentang 1. Pengertian korupsi, 2. Jenis-jenis korupsi, 3. Faktor penyebab korupsi, 4. Strategi pencegahan korupsi di lingkungan pelayanan kesehatan, 5. Sikap dan nilai anti korupsi, dan yang terakhir tindakan konkret untuk memerangi korupsi. Untuk respon yang pertama, mendengarkan dan memperhatikan penjelasan penyuluhan. Yang kedua, memberikan pertanyaan kepada penyuluh terkait materi anti korupsi yang diberikan. Dan yang ketiga, mendengarkan dan memperhatikan jawaban yang diberikan oleh penyuluh. Yang masuk ke penutup kurang lebih 10 menit. Kegiatannya memberikan kesimpulan tentang materi yang sudah disampaikan. Dan yang terakhir, salam penutup. Untuk responnya, mendengarkan dan memperhatikan. Yang kedua, menjawab salam. Evaluasi 1. Pengertian korupsi, 2. Jenis-jenis korupsi, 3. Faktor penyebab korupsi, yang keempat, strategi pencegahan korupsi di lingkungan pelayanan kesehatan, yang kelima, sikap dan nilai anti korupsi, dan yang terakhir, tindakan konkret untuk memerangi korupsi. Untuk observasi, 1. Peserta antusias terhadap materi penyuluhan. Yang kedua, tidak ada peserta yang meninggalkan tempat penyuluhan sebelum acara penyuluhan selesai. Dan yang ketiga, peserta mengajukan pertanyaan. Dan yang keempat, peserta mampu menjawab pertanyaan sekilas tentang materi penyuluhan. Ini ada dokumentasinya. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Masih berapa kelompok, Bu? Bu Ros, iya nih. Masih berapa kelompok lagi? Berapa kelompok? Nggak mencatatnya tadi, Bu. Kemarin berapa? Tadi yang 12 ya? 12. Berapa kelompok kemarin? 12 apa 10? Monggo dilanjut kelompok berikutnya. Ayo silakan untuk kelompok 11, 12, kelompok 10, yang belum tadi ya. Kelompok 9 dan kelompok 7.
Ayo silakan Bapak Ibu untuk kelompok 7. Ada kelompok 9, kelompok 10, dan kelompok 11 yang belum. Sepertinya sudah tidak ada kelompok yang mau presentasi, Bu Rosalina. Bisa dilanjut, Bu. Bagaimana, Bu? Udah nggak ada lagi, Bu, yang mau Ini presentasi. Berarti kelompok berapa orang? 10 mau share screen tapi belum bisa, Bu. Sebentar, Bu. Ininya Oh. sinyalnya jelek, bentar. Yang lain gimana? Yang sudah presentasi nanti PPT-nya dikirimkan ke saya nggih. Bu Nggih, Ros, Bu. Nggih, Bu. PPT-nya dikirimkan ke saya. Nggih, Bu. Nanti saya kolektifkan, Bu. Kami dari kelompok 7 mau presentasi. Ya, silakan Bu Irma. Selamat malam Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya, saya akan membacakan kami dari kelompok 7. Satuan Acara Penyuluhan Pendidikan Korupsi. Slide, Pak Tommy. Disusun oleh 6 orang. Yang pertama Ibu Christine Natalia, saya sendiri, nama Irmawatin, ketiga Ibu Musriah, keempat Bapak Ahmad Soleh, kelima Bapak Sudianto, dan yang terakhir Bapak Kristomi. Slide. Satuan Acara Penyuluhan, pokok pembahasan penyuluhan pendidikan anti korupsi, subpokok pembahasan pendidikan anti korupsi, tempat kerja sasaran, SMP Katolik ST Arnoldus Johnson Nangabulik, pada hari tanggal Kamis 21 November 2023, tempat di halaman SMP Katolik Santo Arnoldus Johnson pada pukul 10.30 sampai dengan selesai. Slide. Tujuan umum, setelah diberikan penyuluhan selama 30 menit tentang pendidikan anti korupsi di SMP Katolik ST Arnoldus Johnson, diharapkan para siswa-siswi mengetahui tentang pendidikan anti korupsi. Tujuan khusus di sini, setelah diberikan penyuluhan selama 30 menit, diharapkan siswa-siswi mampu menjelaskan, yang pertama menjelaskan pengertian korupsi, yang kedua mengetahui dampak korupsi.
Slide Pak Tommy. Di sini penyuluhannya mengenai materi penyuluhan, medianya leaflet, metode penyuluhannya ceramah dan tanya jawab. Slide Pak Tommy. Waktu pembukaan kegiatan penyuluhan memberi salam, memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan penyuluhan, membuat kontrak. Respon peserta yang pertama menjawab salam, kedua mendengarkan dan memperhatikan, ketiga menjawab pertanyaan, keempat mendengarkan dan memperhatikan, kelima menyetujui kontrak. Kontrak apa nih? Kegiatan inti menjelaskan tentang pengertian korupsi, kedua dampak korupsi, ketiga bagaimana strategi pemberantasan korupsi, keempat upaya apa saja yang ditempuh dalam pemberantasan korupsi, kelima undang-undang yang mengatur tentang korupsi, mendengarkan dan memperhatikan penyuluhan, poin ketiga penutup yaitu 5 menit. Yang pertama mengevaluasi peserta atas penjelasan yang disampaikan dan penyuluh menanyakan kembali mengenai materi penyuluhan. Yang kedua, salam penutup. Peserta mendengarkan dan memperhatikan, menjawab pertanyaan, menjawab salam. Slide. Di sini evaluasi dampak korupsinya. Yang pertama, ini foto kegiatan penyuluhan kami. Strategi pemberantasan. Ini daftar hadir. Kurang jelas kayaknya Pak Tommy. Evaluasinya setelah dilakukan penyuluhan siswa-siswi SMP Katolik Nangabulik mampu menjelaskan tentang pengertian korupsi, dampak dari korupsi, dan upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi. Mungkin ini saja yang kami sampaikan. Terima kasih, Bapak Ibu. Mohon maaf. Maaf. Baik, selanjutnya yang dari timur mungkin kelompok 10, kelompok 11. Baik, selamat malam untuk kelompok 12. Apakah layarnya sudah dilihat? Sudah Pak, lanjut silakan Pak. Oke. Oke. Oke, selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kami dari kelompok 12, khususnya dari Timur Leste, yang terdiri dari saya sendiri, Domingos Gutierrez, Pak Juan Manuel de Jesus, Maria de Fatima, Francisco Xavier Suarez, dan Agostino Anton Kolo. Oke. Satuan Acara Penyuluhan atau SAP Pencegahan Anti Korupsi, mata kuliah pendidikan anti korupsi, topik yang disampaikan adalah pencegahan korupsi.
dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 November 2023, waktu sekitar 50 menit, mulai dari jam 10 sampai jam 10.50 waktu Timor Leste. Tempat CHC Benilale atau Puskesmas Benilale. Sasaran seluruh staf Puskesmas berjumlah 23 orang. Metode yang digunakan ceramah dan diskusi. Media PowerPoint. Pemateri adalah mahasiswa satu keperawatan program RPL Universitas Ngudi Waluyo. Teman-teman, sebenarnya kami karena tidak satu tempat, jadi teman-teman yang lain mempersiapkan SAP-nya, yang melaksanakan penyuluhan adalah saya sendiri. Kita melihat kembali latar belakang di sini. Korupsi merupakan masalah paling krusial yang dihadapi setiap negara, termasuk negara Indonesia dan Timor Leste juga. Dari indeks persepsi korupsi tahun 2022, Timor Leste memiliki skor 42 atau di urutan 77 dari 180 negara. Sedangkan Indonesia berada di urutan 110 dari 180 negara. Sebagai mahasiswa, kita dituntut untuk berpartisipasi dalam aksi pencegahan tindak pidana korupsi melalui pembagian informasi di berbagai elemen masyarakat, melalui penyuluhan atau kegiatan lain. Melalui program penyuluhan di mata kuliah ini sangat baik bagi mahasiswa untuk dapat berpartisipasi dalam aksi pencegahan tindak korupsi dengan memberikan informasi kepada staf puskesmas demi mencegah tindakan korupsi yang terjadi di puskesmas tersebut. Oke, tujuan umum setelah diberikan penyuluhan selama 1 jam pendidikan anti korupsi, diharapkan staf puskesmas dapat memahami tentang konsep korupsi. Tujuan khusus setelah diberikan penyuluhan selama kurang lebih 1 jam, diharapkan staf puskesmas dapat memahami pengertian korupsi, mengetahui dampak korupsi, dan dapat mengidentifikasi korupsi yang terjadi di Puskesmas Benilale. Materi penyuluhan yang disampaikan meliputi pengertian korupsi, dampak korupsi, tindakan korupsi yang terjadi di tempat kerja, yaitu korupsi waktu, penyalahgunaan aset negara untuk kepentingan pribadi, dan lain-lain. Upaya yang dicapai dalam pemberantasan korupsi, serta undang-undang yang mengatur pemberantasan korupsi di Timor Leste. Media yang digunakan adalah PowerPoint. Metode penyuluhan adalah ceramah dan tanya jawab. Seterusnya ini adalah kerangka kegiatan penyuluhan. Pertama adalah pembukaan yang diperlukan 5 menit. Dalam kegiatan penyuluhan adalah memberi salam, memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan penyuluhan, dan membuat kontrak waktu. Respon peserta, menjawab salam, mendengarkan dan memperhatikan, menjawab pertanyaan yang diberikan oleh penyuluh, mendengarkan dan memperhatikan, serta menyetujui kontrak waktu. Untuk kegiatan intinya adalah menjelaskan tentang pengertian korupsi, menjelaskan tentang dampak korupsi, menyebutkan strategi pemberantasan korupsi, serta memberikan contoh-contoh tindak pidana korupsi yang terjadi di tempat kerja. Selanjutnya, pada sesi penutupnya adalah menyimpulkan materi yang disampaikan oleh penyuluh, mengevaluasi peserta atas penjelasan yang disampaikan oleh penyuluh, kemudian menutup dengan salam penutupan serta doa bersama. Setelah itu, snack bersama. Evaluasi lisan yang diberikan mengenai pengertian korupsi, dampak korupsi, bagaimana strategi pemberantasan korupsi, macam-macam tindak pidana korupsi yang terjadi di tempat kerja yang jarang disadari, upaya apa saja yang ditempuh untuk pemberantasan korupsi, undang-undang yang mengatur tentang materi korupsi. Selanjutnya materi tentang korupsi saya tidak melanjutkan membaca karena ada teman-teman lain yang hampir sama. Kemudian yang perlu saya sampaikan di sini mengenai undang-undang mengatur tentang tindak pemberantasan korupsi di Timor Leste. Pertama adalah Konstitusi RDTL pasal 31 ayat 1 yang mengadopsi tentang asal legalitas. Kemudian pasal 35 ayat 5 melarang aplikasi retroaktif pada aksi kriminal korupsi. Kemudian Undang-Undang Nomor 7 2020 mengenai langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi di Timor Leste. Kemudian ada
dekrit undang-undang yaitu Kode Penal tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi. Kemudian mengadopsi juga Undang-Undang Nomor 7 2006 tentang United Nations Convention Against Corruption. Ini adalah bukti dokumen yang dilaksanakan oleh saya sendiri di tempat kerja Puskesmas Beni Lale. Ada sesi tanya jawab. Terus ini adalah absensi teman-teman yang hadir. Sekian, terima kasih atas penyampaian dari kami kelompok 12. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak. Bisa dilanjut kelompok 10. Tadi menyampaikan katanya PPT bermasalah. Bisa makalahnya saja Kak dibaca Ibu atau bagaimana? Oh, masih berapa kelompok? Udah jam 9, sana jam berapa sekarang? Dia masih minta share screen sama Mbak Sipen, Bu. Dari sini belum bisa share screen dari laptop saya. Untuk kelompok 10. Kayaknya kelompok 10 PPT-nya enggak ada. Ini kemarin bisa miskomunikasi. Nggih. Sama kelompok 9 terakhir itu 9 10 itu saja yang belum. Nggih. Minta tolong Mbak Sipen untuk share screen-nya. Tadi filenya sudah saya sampaikan ke beliau. Aduh maaf Mbak, kebetulan enggak pakai komputer. Oh, Lagi di luar iya. nih. Oh, iya, makasih. Bentar, saya Atau boleh kirimkan ke grup aja Mbak, nanti saya coba bantu share screen. Silahkan kelompok 9.
Sudah terlihat yang dari kelompok 10. Baiklah, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membacakan hasil kelompok kami yang terdiri dari 1. Nafila Zulfa, 2. Murtika Ayu Pertiwi, 3. Erwina Tanjung, 4. Maria Novia, 5. Kesaltina Bui Pereira, 6. Eduardo Pinto. Langsung saja, satuan acara penyuluhan, pokok pembahasan, penyuluhan pendidikan anti korupsi, subpokok pembahasan pendidikan anti korupsi di lingkungan pelayanan tempat kerja, sasaran pegawai atau staf Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin, hari atau tanggal Kamis 7 Juli 2023, tempat Aula RSUD Sultan Imanuddin, pukul 10.30 WIB sampai dengan selesai. Tujuan umum setelah diberikan penyuluhan selama 30 menit tentang pendidikan anti korupsi di lingkungan pelayanan tempat kerja, diharapkan para pegawai atau staf RSUD Sultan Imanuddin mengetahui tentang pencegahan korupsi di lingkungan pelayanan atau tempat kerja. Tujuan khusus, setelah diberikan penyuluhan selama 30 menit, diharapkan pegawai atau staf RSUD Sultan Imanuddin mampu 1. Menjelaskan pengertian korupsi, 2. Menjelaskan jenis-jenis korupsi, 3. Menjelaskan faktor penyebab korupsi, 4. Menjelaskan strategi pencegahan korupsi di lingkungan pelayanan kesehatan, 5. Mengembangkan sikap dan nilai anti korupsi, 6. Melakukan tindakan konkret untuk memerangi korupsi. B. Pokok bahasan. Materi penyuluhan yang akan disampaikan meliputi 1. Pengertian korupsi, 2. Jenis-jenis korupsi, 3. Faktor penyebab korupsi, 4. Strategi pencegahan korupsi di lingkungan pelayanan kesehatan, 5. Mengembangkan sikap dan nilai anti korupsi, 6. Tindakan konkret untuk memerangi korupsi. C. Media, 1. Monitor atau TV, 2. PPT. D. Metode penyuluhan, 1. Ceramah, 2. Tanya jawab. Lanjut. Kegiatan penyuluhan nomor 1, waktu pembukaan 5 menit. Kegiatan penyuluhan 1, memberi salam, 2. Memperkenalkan diri, 3. Menjelaskan tujuan penyuluhan, 4. Membuat kontrak waktu. Respon peserta, 1. Menjawab salam, 2. Mendengarkan dan memperhatikan, 3. Menjawab pertanyaan, 4. Menyetujui kontrak waktu. 2. Kegiatan inti selama 20 menit. 1. Menjelaskan tentang pengertian korupsi, jenis-jenis korupsi, faktor penyebab korupsi, strategi pencegahan korupsi di lingkungan pelayanan kesehatan, mengembangkan sikap dan nilai anti korupsi, tindakan konkret untuk memerangi korupsi. 1. Mendengarkan dan memperhatikan penjelasan penyuluhan. 2. Memberikan pertanyaan kepada penyuluh terkait materi anti korupsi yang diberikan. 3. Mendengarkan dan memperhatikan jawaban yang diberikan oleh penyuluh. 3. Penutup selama 10 menit. 1. Memberikan kesimpulan tentang materi yang sudah disampaikan. 2. Salam penutup. Respondennya mendengarkan dan memperhatikan. 2. Menjawab salam. Evaluasinya, 1. Pengertian korupsi, 2. Jenis-jenis korupsi, 3. Faktor penyebab korupsi, 3. Strategi pencegahan korupsi di lingkungan pelayanan kesehatan, 5. Mengembangkan sikap dan nilai anti korupsi, 6. Tindakan konkret untuk memerangi korupsi. Materi. Salam sejahtera Bapak atau Ibu. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu pendidikan anti korupsi di lingkungan pelayanan tempat kerja.
Korupsi adalah perbuatan melanggar hukum yang merugikan masyarakat secara umum. Sebagai tenaga kerja di bidang pelayanan yang akan menjadi agen perubahan di masa depan, penting bagi kita untuk memahami dampak negatif korupsi serta peran kita dalam memerangi tindakan tersebut. Pengenalan korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruption, dari kata kerja corrumper, busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut Transparency Internasional adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kuasa publik yang dipercaya kepada mereka. Ini adalah salah satu tindak korupsi. B. Jenis-jenis korupsi. Jika dibagi berdasarkan skala dampak dan paparannya, maka korupsi dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu petty corruption, grand corruption, dan political corruption. Petty corruption adalah korupsi kecil-kecilan yang banyak terjadi di tengah masyarakat dan dianggap biasa. Pelaku petty corruption merasa nyaman melakukannya karena nilai korupsinya dianggap kecil dan tidak terdeteksi oleh pusat. Tapi walau kecil, telah merugikan masyarakat secara langsung. Masyarakat seharusnya menyadari bahwa hak-hak mereka telah dipotong dan dicuri. Seharusnya hak-hak dasar seperti pengurusan kartu identitas itu gratis. Cara melawannya adalah dengan menumbuhkan Erwina kesadaran. langsung ke evaluasinya aja. Gimana, Bu? Ini kan materi ya ini ya. Iya, Langsung Bu. ke evaluasi hasil kegiatannya bagaimana? Oh iya. Ini udah sampai sini aja sih Bu ini. Kami baru sampai itu aja, Bu. Belum PPT-nya, Bu. Ya sudah. Saya yang penting hasil kegiatannya yang dilaporkan. Monggo. Ada lagi kelompok masih ada? Sisa 2 kelompok Ibu, kalau mau dilanjutkan kelompok 5 dengan kelompok 9. Kelompok 5, kelompok 9 sudah siap. Ibu, itu kelompoknya Ibu Hotmiati, lalu kelompoknya Bapak Puji juga ya. Dipersilahkan kelompok 9 dan kelompok 5. Siapa duluan silahkan. Baik, Saya Mbak. Ya, monggo Mbak. Monggo bisa dibaca Mbak. Baik, Pak Puji, terima kasih. Selamat malam, teman-teman. Saya akan menyampaikan hasil penyuluhan dari kelompok kami, kelompok 9. Rekan-rekan kami yaitu Mei Melani, Ayuni, Bapak Puji, dan saya sendiri Herlina. Ini dilaksanakan pada tanggal 25 November 2023 di hari Sabtu di jam 8 sampai jam 9 WIB. Pokok pembahasannya yaitu cara sederhana mencegah korupsi di SMA Nusa Indah. Tujuan dari instruksional umum yaitu untuk menambah pengetahuan bagi siswa agar bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan instruksional khusus, setelah dilakukan penyuluhan tentang pencegahan korupsi di kalangan pelajar,
Diharapkan para siswa-siswa mengetahui 1. Apa korupsi itu, 2. Apa faktor penyebab korupsi, dan 3. Apa saja cara mencegah korupsi dengan cara sederhana. Kemudian garis besar materi yang kami sampaikan yaitu ada 1. Apa itu korupsi, 2. Apa faktor penyebab korupsi, 3. Apa saja cara mencegah korupsi dengan cara sederhana. Metode yang kami gunakan yaitu menggunakan ceramah, tanya jawab, dan demonstrasi. Dan metode dan media yang kita gunakan yaitu PowerPoint. Proses kegiatan penyuluhan. Kegiatan yang pertama ada pendahuluan yang terdiri dari memberi salam pembuka dan perkenalan diri, menjelaskan tujuan dan kontrak waktu. Respon siswa-siswa yang kami dapatkan membalas salam, siswa-siswa mendengarkan dan memberikan respon. Ini dilakukan selama 5 menit. Dan yang kedua yaitu pengkajian, yaitu kita menjelaskan definisi dari remaja. Untuk respon siswa-siswa, mereka mendengar dan melihat. Ini dilakukan selama 20 menit. Yang tadi ada 3 pokok, yaitu yang kedua, selain menjelaskan definisi remaja, kita juga menjelaskan tentang dampak korupsi dan menjelaskan tentang tips agar tidak melakukan korupsi. Dan yang terakhir ada penutup, yaitu memberikan kesempatan untuk bertanya, melakukan evaluasi pada audiens, menyimpulkan hasil, dan memberikan salam penutup. Respon dari siswa-siswa yaitu siswa-siswa menanyakan hal yang belum mereka mengerti dan aktif membahas bersama kesimpulan dari yang kita sampaikan, dan mereka juga memberi salam. Dilakukan ini selama 15 menit. Evaluasi. Tes awal yaitu ada pertanyaan apa itu korupsi, apa faktor penyebabnya, dan apa tips-tips agar terhindar dari perilaku korupsi. Observasi yang kita dapatkan yaitu antusias peserta terhadap materi. Tidak ada peserta yang meninggalkan tempat penyuluhan, peserta mengajukan pertanyaan, dan peserta juga mampu menjawab. Coba. Oh, ini juga belum ada hasilnya ya. Oh iya Bu, kami nanti lengkapin Baru kembali Bu. SAP-nya ya, ini belum ada hasil kegiatannya. Iya Bu. Nanti kami lengkapi kembali Bu. Monggo kelompok terakhir. Ibu, kelompok terakhir, kelompok 5. Silakan disampaikan. Buat Nyati dan kawan-kawan, bagaimana? Kalau tidak ada, ditutup aja. Sepertinya tidak ada Bu. Ada Japri belum siap. Ini 52 mahasiswa yang hadir dari, ada 15 orang yang nggak ikut ya. 16 orang lah yang nggak hadir. Ya, Tadi sih cukup full Bu, kayaknya sudah mulai berkeluaran. Dari tadi 52 Bu,
Oke. pesertanya. Di Ya, sini berarti kok sama saya 151. gitu. Jadi 16 orang yang nggak hadir ya. Gitu. Oke, baik Bu, Bapak Ibu, terima kasih yang sudah menyampaikan laporan kegiatannya. Meskipun kalau dilihat secara garis besar masih banyak yang harus diperbaiki, ya. Tapi tidak apa-apa, saya apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Terima kasih, saya tunggu untuk laporannya dikirimkan ke saya, Bu, kalau bisa. Nanti Yang saya sudah satukan di Google Drive-nya ya Bu, atau di WA saja, gimana Ibu? di Google Drive nggak apa-apa, Bu. Di Google Drive saya tunggu besok nggak, Bu? Oh, nggih, Bu. Ya. Iya. Ya, atau yang belum melakukan edukasi masih berapa kelompok, Bu? 1, Bu, kelompok 5. Yang lain? Sudah, Ibu. Artinya bukan hanya SAP-nya aja, laporan kegiatannya yang saya tunggu. Oh, gitu. Ya, itu ya Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih untuk presentasi laporan kegiatannya. Mohon maaf kalau ada yang salah, yang kurang berkenan. Saya tutup. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat, Bapak Ibu. Tetap Selamat semangat. malam, Ibu. Waalaikumsalam Bu. Selamat malam. Terima kasih Bu. Ya, saya izin lift dulu ya. Ya Bu, terima kasih Bu.